Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan, lebih-lebih pada masa sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang terlalaikan dengan nikmat tersebut, di mana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Bahasanya dua nikmat di mana manusia sering terlalai dengan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang menggunakan nikmat tersebut, baik nikmat sehat atau nikmat waktu luang dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan bersama-sama mungkin setengah jam ke depan, kurang lebihnya akan membahas perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita pelajari, untuk kita dalami, yaitu berkaitan tentang masalah akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan kita dengan mendalaminya kita akan dimudahkan ya, masuk kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan yang akan kita pelajari merupakan perkara yang fundamen, asas atau pokok di dalam agama kita. Dan setiap orang hendaknya ya, benar dalam masalah ini ya, tidak menyimpang dalam masalah ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Apa itu yang disebut dengan tauhid? Ya. Tauhid ya, sebelum kita masuk kepada definisi, merupakan inti dakwah para nabi, inti dakwah para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat, kepada setiap umat itu ya, seorang rasul yang kami perintahkan agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid. Ya, inilah ya inti dakwah para nabi dan rasul, yaitu apa? Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ya tauhid itu sendiri ya, secara bahasa ya, secara bahasa adalah bentuk masdar dari wahhada yuwahhidu, tauhidan. Jadi kalau misalkan kita belajar bahasa Arab, di sana ada bentuk masdar. Jadi tauhid atau tauhid ya, itu ya bentuk masdar dari wahhada yuwahhidu, dari wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan, yang artinya adalah ya, wahhada yuwahhidu syai'a, artinya adalah idza ja'alahu wahidan, yaitu menunggalkan sesuatu, maksudnya adalah engkau menjadikan dia ya esa, satu atau tunggal, menjadikan dia ya tunggal. Itu secara bahasa. Apun secara syar'i, secara ya, syar'i, yaitu ifradullah taala. Jadi maksud dengan tauhid adalah ya, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Yaitu dalam masalah rububiyah. Ya, ifradullah taala birrububiyah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah. Yang pertama, apa artinya rububiyah? Ya, kita akan terangkan. Kemudian yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Ya, apa makna dari uluhiyah? Ya, nanti kita akan terangkan atau mengesakan dalam uluhiyah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, ya, ifradullahi ta'ala ya, bil asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan asma, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya.
sifat-sifatnya. Itu ya arti tauhid secara syar'i itu apa namanya? Mengesakan, menunggalkan. Ya. Jadi kalau misalkan seorang itu menunggalkan, sebagai contoh mungkin perkataan kita mengesakan, menunggalkan, ya, seperti perkataan, ya, idza qulta, jika engkau mengatakan la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammad, tidaklah keluar dari rumah seorang pun kecuali Muhammad. Ya, makna perkataan ini yaitu apa? Takunu, ya, wa hatta Muhammadan bil khuruj minal bait. Ini ya maknanya adalah engkau menetapkan, ya, bahwasanya yang keluar dari rumah itu hanya Muhammad, tidak ada yang lainnya. Itu namanya adalah menunggalkan, ya, menetapkan dan menafikan selainnya. Atau ya apabila ya ada seorang mengatakan la yaqumu minal majlis ahadun illa Khalid, tidak ada yang berdiri dari majlis seorang pun kecuali Khalid. Berarti ini makna adalah, ya, seorang itu dia menetapkan bahwasanya yang berdiri, ya, dari majlis hanyalah Khalid. Dia menetapkan hanya Khalid lah yang berdiri dari majlis, dan dia menafikan selain Khalid, ya, meniadakan selain Khalid. Ini maksudnya dari apa? Dari menunggalkan. Sehingga nanti apa hubungannya? Ya, tatkala kita mengucapkan, ya, syahadah, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku bersaksi, ya, bahwasanya tiada sembahan, tiada ilah yang hak untuk disembah, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, pembagian ini, ya, ini adalah pembagian yang diberikan oleh para ulama, ya, melalui penelitian, ya, melalui penelitian, dan bukanlah termasuk yaitu pembagian yang mengada-ada. Sebagaimana misalkan kalau misalkan kita mungkin pernah belajar tentang nahwu, ya, di sana ada pembahasan bahwasanya kalimah itu dibagi menjadi 3, ada kalimah fi'il, ada kalimah isim, dan ada huruf. Nah, penetapan seperti itu adalah berdasarkan adalah penelitian. Karena mungkin di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat atau zaman Rasulullah SAW, ya, belum ada tuntutan pembagian tersebut. Tapi tatkala, ya, pembelajaran bahasa Arab, ya, diperlukan, ya, terutama bagi orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab, maka, ya, untuk mempermudah dibagilah, ya, kalimat itu menjadi 3 untuk mempermudah pemahaman. Begitu pula, ya, pembagian tauhid menjadi 3 yang telah, ya, kita sebutkan tadi, yang telah anak sebutkan tadi, ya. Ini pembagian, ya, untuk mempermudah pemahaman kita, ya, tentang tauhid. Kemudian, ya, apa arti dari tauhid rububiyah? Bahasanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3, yaitu apa? Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah, ya, adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala
bil mulki, ya, wal khalqi wat tadbiri, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, ya, semua yang ada ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang ada ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, yang memelihara, ya, makhluknya. Ini yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah, ya. Di antara dalilnya penetapan tauhid rububiyah dalam artian kita harus meyakini, ya, seorang muslim itu dia harus meyakini bahwasanya yang memiliki, ya, alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan, ya, kemudian yang mematikan, yang memberikan rizki, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat, ya, 54, atau di sini disebutkan yaitu apa? Dalam surat Ali Imran, ya, 189. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabbmu adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan, ya, langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma istawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, istawa di atas arsy, yuksil lailan nahar, menutup malam kepada siang, yatlubuhu hasisa, dan mengiringkan dengan cepat, wasyamsa wal qamar wan nujuma, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amrihi, yang semua itu tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru, ya, ketahuilah, ingatlah bahwasanya yang menciptakan, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula, ya, al-amru, ya, perintah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tabarakallahu rabbul alamin. Ini dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, ya, dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, matahari, bulan, bintang, ya, dan sebagainya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi mulkus samawati wal ard, ya, sesungguhnya langit dan bumi, ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini, ya, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang bisa mengurusi itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalkan kita meyakini ada yang menciptakan atau ada yang memberikan rezeki, ya, kemudian ada yang menghidupkan, mematikan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini, ya, membatalkan tauhid, atau menyimpang dari keyakinan yang benar. Kemudian yang kedua, ya, kita harus menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam, yaitu uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah?
Yang dimaksud tauhid al-uluhiyah yaitu ifradullah taala bi af'alil ibad. Ya. Kalau yang tadi ya tauhid rububiyah ya itu bisa juga dikatakan ifradullah bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan, memberikan rezeki ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah ya, yaitu ya dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Maksudnya apa? Yaitu hendaknya seseorang itu tatkala dia ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidup dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh ibadah yang dilakukan seorang hamba ya, seorang muslim ya, hendaknya atau memang seharusnya dia ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk menunggalkan aku dalam ibadah, mengesahkan aku dalam ibadah. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sehingga manusia dan jin ya, mereka diciptakan tujuannya, di antara tujuannya adalah agar mereka ya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selainnya. Ini ya tauhid yang kedua. Sehingga apabila seseorang itu dia kok beribadah, dia sholat, kemudian mungkin dia berperang di jalan Allah, atau dia puasa, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dia kurban, kalau misalkan dia kurban atau dia menyembelih, ya, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada ya bintang-bintang atau ditujukan kepada ya penghuni apa namanya ya, kalau masyarakat ya mengatakan yaitu apa, penguasa laut, penguasa danau, penguasa gunung ya, maka ini termasuk ya penyimpangan dalam masalah tauhid. Kemudian yang ketiga ya, tauhid yang harus kita ya yakini yaitu tauhidul asma wasifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Nama dan sifat. Apa itu tauhid al-asma wa sifat? Yaitu huwa an yusafallahu bima wasafa bihi nafsah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat ya, yang Allah tetapkan pada dirinya, atau apa yang telah ditetapkan wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk juga nama maksudnya ya. Kita tetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan sebagaimana apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam masalah sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, sifat yang agung ya, tanpa ya seorang itu ya menanyakan ya bagaimananya, kaifiatnya, takyif
min ghairi takyifin. Ya. Allah memiliki sifat ya yang Maha mendengar. Ya, kemudian kita ya bertanya bagaimana mendengarnya Allah. Ya tidak perlu. Kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Maha mendengar. Wala tamtsilin ya, tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan tentu saja sifat Allah Subhanahu wa taala ya tidak ya, sama ya, tidak bisa diserupakan dengan sifat makhluknya. Wala tahrifin, tanpa kita menyimpangkan maknanya ya, atau yang selainnya yang serupa dengannya. Wala ta'tilin, dan tanpa kita meniadakannya atau menghilangkannya atau menelantarkannya atau mengabaikan sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama yang ditetapkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ya. Inilah diantara ya, ya penjelasan yang berkaitan tentang masalah tauhid yang memang harus kita ya yakini dan diyakini oleh setiap muslim yang dia ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ya ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali di pekan yang akan datang atau mungkin 2 pekan yang akan datang taala dengan izin Allah Subhanahu